warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Husnil dan hari ini kita berada di salah satu lokasi paling sejuk dan terkenal di Mandailing Natal, yaitu Desa Maga. Di tempat inilah lahir kuliner khas yang sangat melegenda. Salah satunya yaitu Bika Tutung. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yang ikut mengeksplorasi dan juga mengenal lebih dalam proses pembuatan Bika Tutung di Maga ini. Penasaran bukan? Yuk ikuti saya perkenalan dengan tim dan juga kakak penjualnya. Halo semuanya, aku Elvi, siap untuk mengenal lebih dekat rahasia-rahasianya Bika Tutung. Hai, aku Wulan. Gak sabar banget lihat langsung proses pembuatan dari kue Bika tradisional ini. Halo, aku Angel. Aku akan menceritakan bagaimana suasana hangatnya di detak pembakaran Bika Tutung. Halo teman-teman, saya Rini. Di sini bagian saya yang paling enak, yaitu mencicipi Bika Tutung. Halo semuanya, saya Anissa Sakila. Di sini saya sangat tertarik dengan proses pembuatan dan mengetahui makna dari kue tradisional ini. Halo semua, aku Citra. Aku bakal jadi penutup film kali ini loh. Pasti penasaran kan? Di eksplorasi kali ini bakal ngasih pesan penting tentang pelestarian kuliner di daerah kita loh. Nah, itu dia tim kita hari ini. Sekarang, yuk kita lanjut eksplorasinya. Elvi dan teman-teman akan memandu kalian dan akan berbincang langsung dengan kakak penjual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kami datang jauh-jauh dari kampus mendengar berita kegiatan Bika Tutung yang abang buat di desa Maga ini. Dan tentu saja aromanya sangat luar biasa. Kalau boleh tahu bang, kenapa Bika Tutung? Apakah asli dari tutung sendiri dan bagaimana cara pembuatan Bika Tutungnya dengan keunikan? Kue Bika Tutung ini karena bahan bakarnya kita buat dari kelapa ya. Karena dari asapnya itulah mungkin wanginya juga bisa keluar sampai ke kuenya meresap ke dalam. Makanya dia lebih wangi dibandingkan yang dibakar di oven. Apa yang menjadi bahan-bahan untuk membuat Bika Tutung? Bahan-bahannya yang jelas gula merah ya, gula merah, tepung beras, pakai santan gitu. Terus dan yang penting kita tidak pakai pengawet, bahan-bahannya alami. Dikasihkan udah ada lebih 20 tahun lebih. Kalau kita jualan juga hampir 20 tahun lebih ya. Berarti Bika Tutung ini sudah turun temurun. Ya, alhamdulillah kita dari nenek gitu kan turun ke orang tua, sekarang sampai ke kita, ini ada cucunya juga kan. Sekarang teman-teman yang lain akan melihat lebih jelasnya cara pembuatannya. Nah teman-teman, mari sekarang kita lihat proses dari pembuatan Bika Bakar Maga ini. Dan mari kita lihat apa yang membedakan Bika Bakar Maga dengan kue-kue yang lain. Nah, sini telah ada campuran dari pembuatan bahan Bika Bakar. Antara lain ada tepung beras, gula merah, pisang, dan juga santan kelapa. Semuanya diaduk menjadi satu, lalu dituang ke dalam cetakan tanah liat, lalu ditutup dengan sabut kelapa. Semua adonan dituang ke dalam cetakan tanah liat. Awal-awalnya dituang secara pelan-pelan, kemudian ditutup dengan sabut kelapa. Setelah itu dinyalakan hingga api menyala merah. Ditunggu hingga masak hingga sedikit gosong di bagian atas. Itulah mengapa disebut sebagai tutung. Semua dari proses pembuatan Bika Bakar ini dilakukan masih menggunakan tradisional tanpa arang sama sekali. Dilakukan menggunakan panas bara dan juga tanah liat. Baiklah, bagi yang penasaran dengan rasa serta keunikan dari Bika Bakar ini akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Kalau kita perhatikan, suasana di sekitar tungku ini hangat sekali. Aroma dari sabut yang terbakar dan manisnya gula merah, wow, sungguh sangat menggugah selera.
Menurut kakak itu, kunci kelezatan dari bika tutung ini terletak pada keseimbangan secara proses saat memanggangnya. Sabut diletakkan secara perlahan-lahan supaya bika tersebut matang di dalam, tapi tampak luarnya tetap sempurna dan tetap kering. Rasa bakar inilah yang memberikan khas dari kue bika tersebut yang tidak bisa kita dapatkan dari kue modern sekarang. Makanya banyak orang dari kampung luar datang jauh-jauh hanya untuk menikmati kue bika bakar atau kue bika panggang yang langsung dari secara tradisional. Nah, ini saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu mencicipi bika tutung. Di dalam terlihat sangat lembut dan terlihat juga serat kelapanya. Dan di bagian luarnya terlihat agak kering. Sekarang mari kita cicipi. Manisnya pas, tidak berlebihan, dan aromanya sangat alami. Makan bika tutung di Maga ini sangat luar biasa. Suasananya yang tenang dan sejuk. Apalagi bika tutungnya baru diangkat dari tungku. Rasanya benar-benar membuat kita nostalgia. Setiap gigitan membawa kita dari dapur tradisional Mandailing. Jika kalian ke sini, wajib mencicipi bika tutung ini. Karena nikmatnya tidak bisa dijelaskan, harus dicoba secara langsung. Baiklah, setelah kita mencicipi dan mengetahui proses pembuatan kue bika tutung ini, saya jadi paham kenapa kue bika tutung ini menjadi sangat enak. Ternyata proses pembuatan kue bika tutung ini mempunyai proses yang sangat panjang juga, di mana pada prosesnya membutuhkan kesabaran, keteladanan, dan penuh perhatian, sehingga menghasilkan kue yang dapat dinikmati dan sangat lezat. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus melestarikan dan selamat menikmati. Selain bika tutung, ada juga nih lope maga, kodok pisang, tenggelong, dan juga lope inti. Dan tidak lupa juga ada kue putu. Semuanya dibuat dari bahan alami dan cara tradisional tanpa bahan pengawet. Inilah buktinya bahwa tradisional menjelang Natal itu sangat banyak diminati masyarakat luas. Jangan lupa mampir di Pondok Bika Maga. Sampai jumpa di perjalanan kuliner selanjutnya. Bye.